apik kene dituku kabeh iki. Kae sing duwe kae. Pak. Mriki, Pak. Jenengan mriki. Nggih, Pak, sekedap. Ya, Pak, gimana? Sehat, Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Oh. Anu, Ya, gimana? ini saya lihat di data desa. Kalau ini dari batas sampai pohon mangga sampai sungai Iya. itu milik panjenengan ya? Betul, betul. Itu warisan dari orang tua saya. Soalnya kan hanya 1 hektar. Gimana kalau saya beli? Waduh, maaf, Pak. Itu warisan orang tua saya tidak bisa saya jual. Loh. Saya harus nyukupi anak istri saya di rumah masih banyak. Lah ya, nanti saya beli. Aduh. Saya beli tinggi harganya. Tidak bisa seperti itu, Pak. Tidak 50, boleh. 50. Tidak boleh sama orang tua saya. Oh. 100. Apa ya? Tidak boleh, Karena Pak. Tidak ini bisa. nanti proyeksinya kan sudah jadi jalan tol. Iya. Nanti bisa ini kan jadi pabrik. Untuk jenengan juga bisa kerja di situ. Waduh, maaf, Pak. Ini warisan, ini pesennya dari orang tua saya tidak boleh dijual ya, Pak. Ya toh, dijak maju kok enggak mau ini loh. Nanti Ya. semuanya nanti yo anak-anakmu semua bisa kerja di sini. Anak saya masih kecil-kecil loh, Pak. Lah iya nanti ke depannya itu kan bisa kerja di sini. Saya takut, Pak. Saya takut karena itu warisan orang tua dan pesan orang tua saya itu tidak boleh dijual. Harus dikelola sendiri gitu, Pak. Tenan. Betul, Pak. Saya Ya. mohon maaf, Pak. Betul. Sana. Saya lanjutkan pekerjaan dulu ya, Pak ya. Sana. Bagaimanapun caranya, tanah ini harus aku dapatkan. Karena bisa jadi gagal ini nanti setiap proyek-proyek besar. Apapun caranya, orang itu pasti akan menjual tanahnya padaku dan aku akan mendapatkan untung besar. Lihat aja nanti. Halo, selamat pagi para sahabat warga GKI Klasik Solo. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semuanya boleh mendapatkan sukacita dari Tuhan pada hari ini. Dan kiranya kesehatan juga masih ada di dalam kehidupan, di dalam diri kita. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mika 12 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancangkan malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya?
tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai dan orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku, kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Semarak yang telah kuberikan kepadamu, kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketamakan seringkali kita jumpai di dalam kehidupan ini. Seperti di dalam fragmen yang tadi atau barusan kita lihat. Atau mungkin bahkan berbicara tentang ketamakan ini tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita muncul dengan tidak sengaja. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sengaja memunculkan ketamakan itu di dalam kehidupan. Ketamakan itu terjadi karena orang merasa iri atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian orang itu berusaha untuk mengingini apa yang dimiliki orang lain tersebut. Terlebih ketika kita berbicara di zaman sekarang ini, zaman yang serba konsumtif, zaman yang serba materialistis. Melihat tetangganya memakai HP iPhone yang terbaru, wah, panas hatinya. Tiba-tiba kemudian menginginkan HP itu. Padahal kemampuannya hanya bisa membeli HP poliponik. Atau ketika melihat tetangganya yang beberapa hari sebelumnya melihat tetangga itu mengendarai Lambo. Apa itu Lambo? Lamborghini. Nah, kemudian panas hati lagi. Waduh, aku harus bisa mendapatkan mobil itu. Aku harus memakai mobil yang bagus, yang mewah itu. Iri karena ingin memiliki, padahal mampunya itu hanya beli mobil carry bagong. Nah, sungguh sangat berbeda, sangat jauh dari apa yang dimampuinya. Nah, orang-orang berlomba-lomba untuk menunjukkan diri mereka dengan mengikuti gaya, dengan mengikuti tren yang ada tanpa melihat kemampuan yang dimilikinya. Orang-orang yang tamak, orang-orang yang tidak mau mengucap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak pernah merasa puas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, materialisme, ketamakan, iri hati juga terjadi di dalam kehidupan pada zaman Nabi Mika. Orang-orang Yahuda yang kaya, mereka menambah hartanya dengan cara yang jahat. Mereka merampas ladang-ladang yang menjadi sumber penghidupan dari masyarakat, sehingga mengakibatkan kemiskinan terjadi di mana-mana di dalam kehidupan masyarakat. Mereka menyerobot rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal mereka, tempat perlindungan mereka, tempat berteduh mereka, sehingga mereka tidak memiliki tempat perlindungan. Mereka juga menindas orang-orang yang lemah, mereka melecehkan kaum perempuan. Kehidupan agama pada saat itu dipenuhi dengan yang namanya kepalsuan. Sehingga tatanan kehidupan spiritualitas, tatanan kehidupan sosial dan moral masyarakat pada masa itu menjadi tidak berarti lagi. Ketamakan membuat mereka iri atas apa yang dipunyai, atas apa yang dimiliki oleh orang-orang lain.
Namun kita melihat di dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana Allah tidak tinggal diam melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan umat tersebut. Hukuman Tuhan akan datang menimpa mereka yang berbuat kejam dan juga semena-mena kepada orang-orang, kepada kaum yang lemah dan tidak berdaya. Mereka itu akan menuai apa yang akan ditaburkan. Mereka akan mati terpisah jauh dari tanah pusaka mereka, harta mereka juga akan lenyap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertobat dari ketergantungan dan hasrat akan harta milik dan juga hal-hal yang belum kita miliki. Dalam rumus fisika dikatakan bahwa yang namanya gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin kebanyakan gaya di dalam kehidupan ini, maka kita akan mengalami banyak tekanan di dalam hidup ini. Mari kita singkirkan ketamakan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, agar kita tidak banyak mengalami tekanan hidup. Cukupkanlah apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, dan jangan lupa mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan memaksa diri. Saya ingat penggalan lagu dari Iwan Fals yang berbunyi demikian. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Markipong, mari kita bongkar hati kita. Kita buang jauh-jauh rasa iri hati dan ketamakan kita di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin.